Perjanjian baru selesai ditulis, Katolik belum muncul. Kok bisa main klaim? Saya Pendeta Tan Hoi Nai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Keifu. Ya, Alkitab Perjanjian Baru selesai ditulis tahun 66 Masehi. Katolik belum muncul. Kenapa Katolik mengklaim Alkitab Perjanjian Baru kami yang nulis katanya? Lalu kami yang mengkanonisasi. Alkitab tidak butuh dikanonisasi. Katolik belum muncul, Alkitab Perjanjian Baru sudah selesai ditulis, tapi diklaim itu oleh Katolik. Ini sama persis, ada keyakinan lain di luar Kristen juga sama. Yesus itu seagama dengan kami, padahal agama dia baru muncul abad ke entah ke-10, entah ke-12. Ya. Ya, udah begitu mereka mengklaim kami ini pakai logika katanya. Logika jungkir balik, ya know. Alkitab Perjanjian Baru selesai ditulis tahun 66 Masehi. Katolik belum muncul, Pak, belum. Ya, dan semua rasul Kristen. Kok bisa-bisanya? Ya, Perjanjian Baru diklaim, gitu. Oke. Saya akan jelaskan berdasar Alkitab ya. Yesus mati disalib, bangkit tahun 33 Masehi. Lalu naik ke langit. Langit itu surga sama ya. Belum duduk di tata surga, belum. Masih di langit tingkat 2. Dibuktikan ditulis pakai huruf merah. Artinya perkataan langsung Yesus masih di bumi, tapi di buminya di langit. Karena bumi itu kan terdiri dari langit, bumi, dan laut. Ya, langit, udara, darat, dan laut ya. Makanya Yesus perkataan langsung masih ditulis huruf merah ya. Tahun 33 sampai 66 Masehi. Begitu selesai ya toh menurunkan Alkitab Perjanjian Baru tahun 33 sampai 66 Masehi, termasuk membentuk 7 jemaat ya. 7 jemaat di kitab Wahyu, juga termasuk memilih, tapi belum komplit 144.000 itu dari Israel ya. Lalu Yesus tahun 66 Masehi duduk di tata surga sebagai Tuhan Allah. Perkataan langsung Yesus ditulis huruf hitam. Misalnya Wahyu 4 ayat 1, ayat 2, Wahyu 21 ayat 5, 6, 7. Ditulis huruf hitam. Wahyu 14 ayat 13, Wahyu 22 ayat 17 ditulis pakai huruf hitam karena Yesusnya sudah di surga. Tahun 66. Banyak orang tidak tahu Alkitab ditulis tahun 33 sampai 66 Masehi. Selesai ditulis tahun 70 Masehi ada Septuaginta. Dirubah menjadi bahasa Yunani oleh para rasul sendiri. Para rasulnya belum pada mati. Katolik belum ada. Petrus itu Kristen, semua rasul Kristen. Roma 16 ayat 7. Nggak ada itu, santo itu nggak ada. Setelah para rasul mati sekitar abad pertama akhir, yang menjelang abad kedua, barulah mereka ada yang menjadikan santo. Kasihan Petrus ya. Petrus itu Kristen, dijadikan santo. Santo itu rasul palsu. Paulus itu Kristen, dijadikan santo Paulus, jadinya rasul palsu. Jadi Alkitab yang diklaim oleh dia menjadi Alkitab yang palsu karena tidak ditulis oleh rasul dan para rasul ya, para nabi ya. Ditulis oleh santo. Jadi Alkitab Perjanjian Baru diklaim oleh Katolik yang menulis santo. Semua itu santo. Santo Petrus, Santo Yohanes, Santo. Makanya Alkitabnya bukan kitab suci, karena kitab suci mutlak harus ditulis oleh nabi dan rasul. Alkitab Perjanjian Baru jadi gugur jadi kitab suci gara-gara diklaim sama Katolik. Lalu dikanonisasi. Emangnya Alkitab butuh dikanonisasi ya? Alkitab itu sumbernya dari Yesus kok. Ditulis oleh para rasul, para nabi, ya. Itu ya. Jadi klaim ya toh. Klaim ya itu namanya juga mengklaim ya toh. Jadi Katolik ya
Katolik aja belum lahir, dia mengklaim ya toh, itu perjanjian baru itu kami yang nyusun katanya. Ya, Yesus itu Katolik ya toh. Petrus itu Katolik katanya. Padahal agama dia belum muncul. Ini sama persis dengan non-Kristen. Non-Kristen juga ngomong gitu, Yesus itu seagama dengan kami, Ibrahim, bahkan lebih jauh lagi. Ibrahim itu seagama dengan kami. Lah agamamu aja baru muncul kapan? Abad 7, Pak, 8, 9, 10. Mereka bilang, inilah logika katanya. Logika jungkir balik, iya. Jadi clear Bapak Ibu Saudara, Katolik belum lahir ketika perjanjian baru selesai ditulis. Jadi yang merubah dari Aramaik, bahasa Aramaik menjadi bahasa Yunani adalah para rasul sendiri, penulisnya sendiri. Ya, very clear. Berfirmanlah Tuhan pada jemaat-Mu, kami telah siap untuk mendengarkan. Bersabdalah Allah dengan kuasa-Mu, siapkan diri, siapkan hati. Kuasa firman dari Allah sanggup untuk merubah, beriman pada Kristus. Firman telah kau sampaikan, takkan pernah berlalu sampai selamanya. Lucu ya, Katolik belum muncul, perjanjian baru udah selesai ditulis. Lah kok diklaim? Ya namanya juga logika jungkir balik. Back to the scripture, haleluya, amin.